Halo semuanya, mari kita bedah rahasia di balik seni memanah yang sejujurnya mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Hari ini kita bakal mengeksplorasi sebuah teks historis yang sangat luar biasa dari Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf Al-Iqbari. Ini tuh bukan sekedar panduan teknis ya, tapi lebih ke perjalanan filosofis tentang penguasaan diri. Yuk, langsung aja kita selami materinya dan melihat gimana sih para master di masa lalu itu memandang seni memanah. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu banget nih memulai ulasan ini dengan kembali ke akar spiritual dari teks aslinya. Sang penulis memulai karyanya dengan niat dan doa yang indah banget. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu ta'alluma wa ta'limah yang pada intinya adalah niat untuk belajar dan mengajar, saling mengingatkan, mengambil dan memberi manfaat, serta berpegang teguh pada petunjuk semata-mata demi mencari ridho Allah. Doa ini kayak jadi fondasi yang penuh rasa hormat dan bikin kita bisa lebih fokus buat eksplorasi sejarah kita hari ini. Terus, ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan yang fundamental banget. Coba deh Anda pikirkan sejenak, apa sih rahasia sebenarnya di balik akurasi yang sempurna dalam memanah? Apakah itu soal kekuatan otot yang luar biasa? Atau jangan-jangan justru pada kebijaksanaan yang datang seiring bertambahnya usia? Ini semacam pergeseran paradigma yang super menarik. Teks ini menantang banget asumsi modern kita. Menurut Imam Al-Iqbari, kekuatan fisik yang brutal itu, kenyataannya, malah bisa jadi musuh utama dari penguasaan sejati. Wah, gimana tuh maksudnya? Jadi gini, Imam Al-Iqbari memulai catatannya dengan sebuah observasi yang sangat tajam. Beliau melihat kalau orang-orang di zamannya itu punya konsep yang beda banget dibandingkan dengan para pemanah terdahulu. Sederhananya, pemanah modern pada masa itu tuh udah mulai menyimpang dari kebijaksanaan kuno. Observasi kritis inilah yang akhirnya bikin Imam Al-Iqbari mengkategorikan para pemanah ke dalam 4 kelompok yang sangat berbeda. Penasaran kan? Mari kita bahas satu-satu. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu kelompok 1, Fondasi Teknik Memanah. Kelompok pertama ini disebut sebagai Al-Wasithiyun. Mereka ini adalah kelompok fundamental yang masih sangat memegang teguh mazhab awal dalam memanah. Ciri khasnya apa? Simpel banget, tapi krusial. Mereka secara tradisional lebih memilih menggunakan busur yang tarikannya ringan, yang dipadukan dengan anak panah yang panjang. Dan pastinya, pemilihan peralatan ini bukan tanpa alasan ya. Yang bikin menarik adalah fokus mereka. Gini, karena kelompok Al-Wasithiyun ini pakai busur yang ringan, mereka tuh jadi lebih leluasa buat menguasai apa yang paling esensial, teknik yang benar dan tembakan yang presisi, atau yang sering kita sebut grouping. Ibaratnya, mereka nggak perlu capek-capek berantem sama senjatanya sendiri. Fokus mereka benar-benar 100% buat nyari kesempurnaan teknik dan akurasi murni. Tapi, seiring berjalannya waktu, ego manusia mulai ikut campur nih. Ini membawa kita ke kelompok 2, jebakan kekuatan fisik. Oleh Imam Al-Iqbari, kelompok ini dinamakan An-Nasyi'ah. Mereka ini bisa dibilang kebalikan dari kelompok pertama tadi. Sebuah fase di mana para pemuda mulai agak tersesat karena terlalu terobsesi pakai busur dengan tarikan yang berat. Dan yang bikin miris, sang imam dengan tegas ngebagi pencinta busur berat ini ke dalam 2 kategori yang dua-duanya berakhir tragis. Poin krusialnya ada di perbedaan 2 subkelompok ini. Pertama, ada orang yang fisiknya emang kuat banget. Mereka mampu tuh narik busur berat. Tapi masalahnya, karena keseringan nahan beban seberat itu, teknik mereka malah jadi kaku dan rusak. Giliran dikasih busur yang ringan, akurasi mereka langsung berantakan. Tembakannya mencar kemana-mana karena udah terlanjur kebiasaan buruk. Terus yang kedua, ada juga pemuda yang aslinya fisiknya lemah, tapi ambisius banget pengen tembakan yang kencang. Hasilnya, udah bisa ditebak, badan mereka malah pada sakit karena dipaksain. Bukannya menguasai busur, mereka justru dikuasai oleh busur itu sendiri. Keduanya sama-sama gagal mencapai puncak keilmuan memanah. Nah, setelah ngelihat kegagalan karena faktor fisik di masa muda tadi, kita jadi dihadapkan sama pertanyaan yang sangat menarik. Apakah bertambahnya usia itu secara otomatis bikin penguasaan ilmu memanah kita menurun? Kalau pakai logika modern, mungkin kita bakal jawab iya. Tapi teks historis ini justru mengarahkan kita menjauh dari puncak fisik masa muda dan ngebawa kita menuju kebijaksanaan yang jauh lebih mendalam, yaitu kematangan. Ini membawa kita ke sebuah fase kehidupan yang benar-benar luar biasa, yaitu kelompok 3, puncak kedewasaan. Di fase inilah, kita ketemu sama kelompok yang namanya Al-Kuhul. Ini adalah masa di mana kapasitas fisik akhirnya bisa sejajar sempurna dengan kejerihan mental. Mereka adalah para pemanah yang usianya ada di kisaran 40-an tahun. Di usia segini, mereka masih punya kekuatan fisik yang istimewa, tapi ada satu hal besar yang membedakan mereka dari para pemuda di kelompok sebelumnya. Mereka punya kebijaksanaan. Al-Kuhul ini memanah pakai busur yang benar-benar pas dengan kapasitas fisik mereka sendiri. Nggak kurang, tapi juga nggak berlebihan. Hasilnya, teknik yang mulus dan tembakan yang ngumpul sempurna.
Fakta menariknya tuh di sini, setelah mereka sadar betul sama kapasitas fisiknya, kelompok usia 40-an ini justru secara sengaja pakai busur yang tarikannya di bawah kapasitas maksimal mereka. Kenapa coba? Karena langkah menurunkan berat busur ini, saat dipadukan dengan keilmuan yang luas dan rasa kelembutan yang baru mereka sadari, sukses membuka sebuah harmoni yang sempurna. Kombinasi inilah yang bikin tembakan mereka jadi luar biasa akurat. Keren banget kan? Terus sekarang kita beralih ke kelompok yang terakhir dan menurut saya sih yang paling mengejutkan. Kelompok 4, kekuatan dari kelembutan. Kelompok keempat ini dinamakan As-Suyuh wad-Dha'ifah. Mereka ini adalah para pemanah yang udah tua dan kondisi fisiknya secara alami mulai melemah. Nah, penurunan fisik inilah yang pada akhirnya memaksa mereka buat milih satu-satunya jalan. Mereka harus memanah secara eksklusif pakai busur yang tarikannya ringan. Tapi disinilah letak ironi yang manis. Keterbatasan fisik ini justru memaksa mereka buat kembali ke kesempurnaan teknik dan akurasi, persis seperti yang dimiliki sama kelompok pertama tadi. Keterbatasan fisik mereka justru melahirkan sebuah gelar sejarah yang menurut saya sangat indah. Mereka ini dijuluki Ahlul Madharah Firrami, yang artinya orang-orang yang memiliki kelembutan saat memanah. Ini benar-benar ngebuka sebuah paradoks yang luar biasa. Puncak tertinggi dari sebuah penguasaan itu ternyata nggak dicapai lewat kekuatan otot yang meledak-ledak, melainkan lewat kelembutan, kemahiran, dan ketepatan yang sempurna. Kalau kita tarik kesimpulannya, pelajaran filosofis dari teks ini tuh jelas banget. Penguasaan memanah itu sangat erat kaitannya sama usia dan kesabaran. Semakin berumur seorang pemanah, dia bakal jadi semakin bijak dan nggak gerasa-gerusuh. Teks ini sukses membuktikan bahwa keterampilan sejati itu bukan soal siapa yang kuat-kuatan narik busur paling berat, melainkan sebuah perjalanan kematangan jiwa. Nah, mari kita lihat gimana semuanya terangkum di sini. Matriks ini merangkum seluruh perjalanan yang udah kita bahas. Kita mulai dari Al-Wasutiyun di awal, yang fokus ke fondasi teknik pakai busur ringan. Terus turun ke An-Nasyiyah, masa di mana ego anak muda memaksa pakai busur berat, tapi malah mengorbankan akurasi dan kesehatan fisik mereka. Lanjut ke Al-Kuhul, usia 40-an yang ngebawa keseimbangan antara kekuatan dan kapasitas. Sampai akhirnya bermuara di As-Suyuh wad-Dha'ifah, di mana penurunan fisik justru ngembaliin mereka ke teknik yang sempurna lewat busur ringan dan kelembutan khas seorang master. Ini benar-benar kayak siklus kehidupan yang tergambar di ujung anak panah ya. Untuk menutup ulasan luar biasa dari teks Imam Al-Iqbari ini, mari kita baca doa penutup yang disematkan dalam sumber aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah aku baca, hafal, dan pahami. Maka kembalikanlah kepadaku bila sewaktu-waktu aku membutuhkannya. Sebuah renungan penutup yang sangat damai tentang gimana cara kita menjaga ilmu. Jadi, setelah ngelihat perjalanan dari kekuatan fisik yang menggebu-gebu menuju kelembutan yang paripurna ini, apakah Anda masih berpikir kalau kekuatan adalah segalanya buat mencapai target Anda dalam hidup? Pertanyaan itu saya tinggalkan buat Anda renungkan. Terima kasih ya udah belajar bareng saya hari ini.